Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniora Putri Ditoma dengan NIM D1E12140 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai materi senyawa karbonil. Baiklah, yang pertama ada jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil dalam kimia organik, gugus karbonil adalah suatu gugus fungsi yang terdiri dari suatu atom karbon yang berikatan rangkap dengan suatu atom oksigen, CO. Istilah karbonil juga dapat merujuk pada karbon monoksida sebagai suatu ligen pada senyawa anorganik atau kompleks organologam, misalnya nikel karbonil. Dalam situasi ini, karbon berikatan rangkap 3 dengan oksigen. Senyawa karbonil, suatu gugus karbonil dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini. Contoh dari senyawa karbonil anorganik adalah karbon dioksida, karbon sulfida, dan fosgena. Pertama, urea. Urea merupakan suatu senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus senyawanya adalah CON2H4 atau bisa disebut NH2 2CO. Yang kedua ada karbamat. Karbamat merupakan suatu turunan senyawa, suatu turunan dari suatu senyawa asam karbonat, karbamat, yaitu NH2COOH. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi suatu hama dalam buah maupun sayur. Kemudian ada contoh dari senyawa karbonil anorganik adalah yang pertama ada karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan CO2, gas yang cair dan juga tidak berwarna, juga tidak memiliki bau, dia tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Kemudian yang kedua ada karbon sulfida. Karbon sulfida biasa disebut juga dengan litiokarbonat anhidrida, merupakan cairan yang tidak memiliki warna dengan rumus kimianya adalah CS2. Yang ketiga ada fosgen. Fosgen merupakan suatu senyawa kimia yang berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimianya adalah COCl2. Fosgen merupakan reagen yang berharga dalam suatu industri dan dasar sintesis dalam farmasi. Kemudian di sini ada sifat-sifat gugus dari senyawa karbonil. Yang pertama adalah gugus karbonil mempunyai sifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom karbon. Yang kedua ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang ada dalam senyawa karbonil mengandung sebuah ikatan sigma dan ikatan pHi. Yang ketiga ada ikatan rangkap. Dalam senyawa karbonil, elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal di dalam alkohol. Yang keempat ada atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang bisa bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari suatu senyawa karbonil. Kemudian ada tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah suatu senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul sama. Yang membedakannya hanya pada gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid CHO dan gugus fungsi keton CO. Selanjutnya ada tata nama aldehid. Menurut sistem UPAC, aldehid disebut juga alkanal. Jadi, pada pemberian nama senyawanya, kita hanya perlu menambahkan akhiran al pada senyawa alkananya. Contohnya adalah alkana menjadi aldehid atau alkanal. Etana menjadi etanal. Senyawa propana menjadi propanal. Senyawa butana menjadi senyawa butanal. Yang kedua, jadi pemberian nama senyawa aldehid cukup dibilang mudah.
Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah untuk senyawa rantai lurus. Jika senyawanya gugusnya bercabang, maka penamaannya sebagai berikut. Bisa dilihat. Kemudian ada tata nama menggunakan cara trivial. Nama trivial ini tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk senyawa aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhirannya menjadi dengan aldehid. Contohnya adalah asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Kemudian kita akan lanjut pada tata nama senyawa keton. Menurut penamaan tata nama UPEC, untuk menentukan suatu nama senyawa keton secara UPEC sama saja dengan senyawa aldehid, yaitu dengan menentukan rantai induknya. Rantai induknya juga harus mengandung gugus CO, alkana, alkanon. Nomor cabang, rumus untuk nama senyawanya adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian posisi gugus fungsi, kemudian nama rantai induknya, kemudian penambahan nama on. Contohnya bisa dilihat di sini 2,4 dimetil 3 heksanon. Kemudian di sini ada sintesa dari senyawa keton dan juga senyawa aldehid. Yang pertama ada sintesis senyawa keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis sebuah senyawa keton. Keton dapat disintesis dari suatu alkena yang mengalami reaksi ozonolisis. Reaksinya bisa dilihat di sini. Keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Kemudian di sini ada sintesis pada senyawa aldehid. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mensintesis suatu senyawa aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan sebuah asam kromat, Na2Cr2O7 atau PCC. Reaksinya bisa kita lihat di sini. Alkohol, aldehid, kemudian menjadi karboksilik asid. Yang kedua ada aldehid dapat disintesis dari suatu alkane melalui reaksi ozonolisis. Reaksinya dapat dilihat di sini. Kemudian yang terakhir ada oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi aldehid terhadap aldehida menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan atau akan menimbulkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk senyawa aldehida adalah kalium dikromat. Aldehida juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas yang berada di udara. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.